Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan keluarga. Yang akan kita bahas lebih jauh adalah tentang penyakit kronis. Kenapa? Karena ketika anggota keluarga kita mengalami penyakit kronis, itu tanpa gejala. Kalaupun ada gejala mungkin sangat minimal, sehingga kadang kita tidak tahu bahwa anggota keluarga kita dalam keadaan sakit. Berbeda dengan penyakit akut. Kita akan segera dengan cepat mengetahui kalau anggota keluarga kita ada yang sakit. Misalkan panas yang tiba-tiba tinggi, kemudian batuk, maka kita tahu anggota keluarga kita sakit. Oleh sebab itu, kita akan lebih jauh membahas tentang penyakit kronis pada anggota keluarga kita. Yang harus dibahas pertama adalah tentang anak kita. Kenapa? Karena anak yang masih dalam masa pertumbuhan sangat rentan sekali dengan penyakit kronis atau malnutrisi kronis. Yang pertama harus diperhatikan adalah tinggi badannya. Perhatikan tinggi badan anak kita dibandingkan dengan anak seusianya. Kalau ternyata lebih pendek, itu gejala awal anak kita pendek. Kalau demikian, segera bandingkan dengan grafik pertumbuhan atau growth chart WHO yang bisa Anda dapatkan di internet. Yang berikutnya adalah berat badannya. Apakah berat badannya naik atau tidak setiap bulan? Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan harus naik setiap bulan berat badannya. Terutama untuk balita. Itu sangat penting sekali diperhatikan. Setelah itu, apakah terlihat kurus atau tidak? Kalau ternyata kurus, itu juga satu gejala yang harus diperhatikan. Berikutnya, lihat rambutnya. Apakah kemerahan atau hitam? Kalau kemerahan, berarti itu juga satu tanda. Mudah dicabut atau tidak? Kalau mudah dicabut, itu juga satu tanda. Kemudian kulitnya. Apakah kulitnya normal, agak licin, atau bersisik? Kalau bersisik, itu juga satu gejala. Warnanya juga perhatikan, warna kulit. Kalau ada kekuningan atau kemerahan, ataukah kelihatan tidak seperti biasanya, itu juga satu gejala terjadi kelainan. Apabila ada tanda-tanda yang disebutkan tadi di atas, berarti kemungkinan anak kita mengalami infeksi kronis atau malnutrisi kronis. Dan segera periksakan ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Untuk anggota keluarga kita yang dewasa, yang harus diperhatikan untuk penyakit kronis adalah penurunan berat badan lebih dari 5 kilo dalam 3 bulan. Yang diikuti dengan menurunnya nafsu makan. Bentuk makanan yang biasanya biasa berubah menjadi bubur misalkan atau cairan. Itu merupakan gejala adanya penyakit kronis, misalkan kanker atau liver. Hal lain yang harus diperhatikan adalah kulit. Apakah ada perubahan warna kulit kekuningan atau menjadi lebih pucat, atau juga ketika bangun ada kaku-kaku di sendi misalkan, kurang bersemangat dan mudah ngantuk, itu juga merupakan gejala penyakit kronis. Yang lain, batuk yang terus-menerus lebih dari 1 bulan, itu juga harus diperhatikan. Bisa jadi anggota keluarga kita menderita penyakit kronis seperti misalkan kanker, atau penyakit liver, atau penyakit ginjal kronis, atau infeksi tuberkulosis yang sekarang termasuk banyak penderitanya di Indonesia dan terus meningkat. Apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala-gejala seperti tadi, maka segera konsultasikan ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita agar selalu sehat. Selamat.